القيامة آمين يا رب العالمين. Jamaah muslim muslimat Masjidil Hidayah rahimakumullah, kita buka acara pada pagi ini dengan kajian-kajian dan nanti juga ada pertanyaan-pertanyaan seputar fikih dan lain sebagainya. Maka dari itu kita buka acara diberikan Ummul Quran dan bacaan salawat burda ila hadri habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. نويت الاعتكاف في هذا المسجد الهداية سنة لله تعالى برضا عز وجل بالشفاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير الخلق كلهم لي وسلم دائما أبدا على الحبيب كخير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأهوال مقتحم مولاي صل دائما أبدا على الحبيب كخير الخلق كل يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى محمد سيد القولين والثقلين والفريقين من عمر ومن عجم يا ربي لمقاصدنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Untuk kajian tema kali ini yakni tentang salat untuk menghormat waktu kepada beliau Ustaz Anwar Musyaddad. Waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada pembahasan pagi ini kita akan membahas tema tentang sholat untuk menghormat waktu. Jadi mungkin di antara kita pernah mendengar istilah sholat lihurmatil wakti. Ada yang pernah dengar? Bapak-bapak pernah dengar sholat lihurmatil wakti? Ibu-ibu pernah mendengar sholat lihurmatil wakti? Jadi sholat lihurmatil waktu itu adalah sholat yang dilakukan untuk menghormat waktu. Dan memang sepertinya mayoritas orang Indonesia itu pernah melakukan sholat ini, kalau memang dia itu benar-benar mengamalkan mazhab Syafi'i. Ya, tapi ada juga yang memang dia nggak paham apa itu sholat lihurmatil waktu. Karena memang istilah dari sholat lihurmatil waktu atau sholat menghormat waktu itu hanya ada dalam mazhab Syafi'i yang mayoritas ada di Indonesia. Meskipun di Indonesia itu mayoritas mazhab Syafi'i, ya kadang-kadang yang ngaku-ngaku mazhab Syafi'i dia itu nggak paham tentang bagaimana cara ibadah dalam mazhab Syafi'i. Dan yang perlu kita ingat, kadang-kadang ada yang mempermasalahkan, Ustadz, ngapain pakai mazhab? Kan bisa langsung ke Rasulullah. Pertanyaannya, ibu-ibu kira-kira bisa nggak kalau misalkan langsung merujuk kepada Rasulullah? Halo? Bisa? Nggak bisa. Wong kita tidak sejaman dengan Rasulullah. Sahabat mereka itu sejaman dengan Rasulullah, jadi langsung nggak ada mazhab di zaman sahabat, karena langsung yang ditanya adalah Rasulullah. Bahkan kira-kira di zaman sahabat ada nggak perbedaan? Saya kok kebolak-balik ya. Di zaman sahabat, bener ya? Di zaman sahabat yang bener gitu. Kira-kira di antara para sahabat itu ada nggak perbedaan pendapat? Ada apa enggak? Kalau sekarang masanya sudah jauh dari Rasulullah, 14 sampai 15 abad. Pasti tambah banyak. Wong di bingung saya. Wong di zaman sahabat saja perbedaan ada. Sebagai contoh apa? Ibnu Mas'ud dan Utsman bin Affan itu memiliki perbedaan pendapat. Kalau Ibnu Mas'ud memiliki pendapat kalau ada orang yang dalam perjalanan, maka yang afdol adalah dikosor. Artinya kalau kita sholat duhur, asar, isya, maka yang harusnya 4 dikosor menjadi berapa? 2. Sayyidina Utsman bin Affan sama-sama sahabat Nabi, tapi pendapatnya beda. Meskipun dalam perjalanan
sholat yang paling afdol itu adalah tetap sempurna, gak perlu dikosor. Jadi kalau zuhur ya 4, asar ya 4, isya ya 4. Tapi suatu ketika Ibnu Mas'ud dan Utsman bin Affan ini melakukan perjalanan bersama, hingga tiba di suatu tempat Utsman bin Affan sholat menjadi imam. Nah, Utsman bin Affan itu mengamalkan pendapatnya bahwa meskipun perjalanan tetap sholatnya sempurna. Ibnu Mas'ud bermakmum di belakangnya. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud ngikut apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan, padahal pendapatnya beda. Sampai ada sahabat lain bertanya, wahai Ibnu Mas'ud, katanya engkau berpendapat kalau yang afdol ketika perjalanan dikosor, lah engkau kok sholatnya sempurna bareng Utsman bin Affan? Ternyata Ibnu Mas'ud mengatakan, al khilafu syarrun, berbeda itu buruk. Jadi kalau kita beda atau menyelisihi yang ada pada umumnya atau imam itu buruk, maka alangkah bijaknya kita ikut apa yang dilakukan imam. Makanya kalau misalkan kita sholat di tempat yang pakai kunut, ya kunut. Kalau kita sholat di tempat yang gak pakai kunut, berarti ya gak usah pakai kunut. Misalkan imam ruku, ya ruku. Imam sujud, sujud. Imam pulang, ya pulang. Imam sarapan, ya sarapan. Itu loh, gampang. Ya, kita manut aja, nggak usah dibuat ruwet kita beragama itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi sholat lihurmatil wakti itu secara bahasa artinya sholat untuk menghormat datangnya waktu sholat. Dan ini dilakukan ketika datang waktu sholat, tapi seorang muslim itu tidak memenuhi syarat sahnya sholat fardu. Misalkan dia tidak bisa berwudu, gak nemu air, mau tayamum, tanahnya kotor misalkan, najis tanahnya, gak bisa wudu, gak bisa tayamum. Bukan berarti orang itu terbebas dari kewajiban sholat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dia itu sholat dalam keadaan apapun, tapi sholatnya adalah sholat untuk menghormat waktu. Dikatakan sholat menghormat waktu karena ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi. Terus gimana? Apakah wajib mengqadha? Wajib mengqadha ketika mereka itu sudah bisa memenuhi syaratnya. Kita misalkan dalam perjalanan nggak bawa baju ganti, baju kita najis. Ada kadang-kadang yang bilang, wis nanti tak sholat di rumah. Nggak boleh kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau sudah masuk waktu, kalau seandainya nyampe di rumah itu keluar dari waktu sholat pada waktu itu, maka nggak boleh meninggalkan. Tetap sholat dalam keadaan apapun meskipun bajunya najis. Tapi karena syarat tidak terpenuhi, yaitu baju najis ketika sholat, maka sholatnya itu adalah sholat lihurmatil waktu, sholat untuk menghormat waktu. Nanti ketika nyampe di rumah itu bisa diqadha. Itulah yang dimaksud dengan sholat lihurmatil waktu. Seperti orang yang tidak punya air untuk bersuci dan juga tidak ada debu untuk tayamum, sholatnya lihurmatil waktu. Seperti orang yang sedang opnamah, sedang diinfus. Saya tanya, kalau orang sedang diinfus, ini kan kayak diisolasi, betul? Kalau berwudu kira-kira sempurna atau tidak? Enggak. Ada bagian yang terhalang oleh isolasinya itu. Kalau seandainya tayamum sempurna atau tidak? Tidak. Berarti dia bisa wudu apa enggak? Enggak bisa. Tayamum enggak bisa sempurna. Artinya apa? Apakah dia boleh meninggalkan sholat? Tidak boleh. Dia sholat dalam keadaan apapun, sholat semampunya. Tapi sholatnya kalau dalam mazhab Syafi'i adalah sholat lihurmatil waktu. Sholat dalam keadaan tidur. Kemudian ketika sembuh, wes dicicil aja di qadha. Ustaz, saya 7 hari gak bisa wudhu sempurna, gak bisa tayamum sempurna. Gimana? 7 hari sholatnya double. Gitu cara mengqadhanya. Ustadz, kalau mengqadha sholatnya setelah asar boleh apa enggak? Boleh. Setelah subuh boleh apa enggak? Boleh. Jadi mengqadha sholat tidak terpengaruh kepada waktu-waktu yang dilarang. Kalau waktu-waktu yang dilarang itu hanya untuk sholat sunnah mutlak. Yang bagus itu saya pernah opname di RS Khadijah. Ketika sakit didatangi ustadz-ustadz. Setiap kamar didatangi, nggak tahu yang sakit itu ustadz juga. Diajari cara sholat saya. Ya manut. Bapak
Anda sekarang sedang sakit. Ya menang ya, namanya sakit ya, nggak bisa ngomong. Mau bantah dalil itu nggak bisa ya. Menang. Bapak, Anda ini sekarang sedang sakit, mungkin Allah sedang menghapus dosa-dosanya. Emang saya dosanya banyak gitu kan. Tapi kewajiban Bapak tidak boleh ditinggal, yaitu sholat 5 waktu. Diajari saya sambil tidur kayak gini. Cara sholatnya gini Bapak. Jadi Bapak tayamum, kemudian sholat sambil tidur. Padahal saya ngerti ya. Seandainya tak suruh duduk, ustaznya saya yang ceramah itu bisa saya. Ya, cuma ya karena wis sekarat gini. Bagus di sana itu, diajari, didatangi tiap kamar. Terus diingatkan waktu sholat. Nah itu ya, jadi sholat itu dalam keadaan apapun tetap wajib. Sakit ya tetap wajib sholat. Gak sempurna ketika kita memenuhi syarat-syaratnya, tetap sholat. Naik kendaraan, pesawat, itu tidak sempurna. Kenapa? Gak bisa menghadap kiblat. Ya, kadang-kadang pesawat tiba-tiba mungkin pada waktu itu ngadep kiblat, tiba-tiba kita sholat rakaat kedua belok ya, atau mungkin ngadep ke atas tiba-tiba gitu ya, turun ke bawah. Nah itu tidak memenuhi syarat. Maka kalau kita sholat di atas kendaraan seperti pesawat, itu tetap sholatnya li hurmatil wakti kalau dalam mazhab Syafi'i. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa harus dilakukan dan kenapa tidak gugur kewajibannya? Kok harus diqadha juga? Nah ini yang akan dibahas. Mungkin ada yang bertanya seperti tadi yang saya sampaikan, kalau memang tidak bisa wudu, kalau memang tidak bisa tayamum, kenapa kok harus sholat? Kenapa juga kok harus diqadha kalau memang sudah sholat? Kalau ini hanya di mazhab Syafi'i, lalu bagaimana dengan mazhab-mazhab yang lain? Jadi titik perbedaan antara mazhab Syafi'i yang berpendapat ada sholat hormat waktu dengan mazhab yang lain itu ada di perkara sholat faqidut tahurain, yaitu sholatnya orang yang tidak bisa bersuci atau toharoh. Jadi faqid itu artinya tidak punya atau kehilangan, sedangkan tahurain itu maksudnya 2 alat suci. Sedangkan faqidut tahurain itu adalah orang yang kehilangan 2 alat bersuci. Dia nggak bisa wudhu dengan air, nggak bisa tayamum dengan debu atau tanah. Contohnya tadi ya, seperti orang yang sakit opname diinfus, dia nggak bisa sempurna wudhunya, dia nggak bisa sempurna tayamumnya. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i itu kalau sholatnya adalah sholat lihurmatil wakti. Dalam kitab Al-Jami'us Shahih yang lebih dikenal dengan Shahihul Bukhari, ada hadis yang menceritakan tentang beberapa sahabat yang ditugasi oleh Nabi. Jadi ada beberapa sahabat ditugasi oleh Nabi mencari kalungnya Sayyidah Aisyah yang hilang. Tapi sebenarnya itu bukan kalungnya Sayyidah Aisyah, tapi itu kalungnya Sayyidah Asma, tapi dipinjam oleh Sayyidah Aisyah. Kalung itu hilang. Nabi memerintahkan untuk sahabat-sahabat mencarinya. Setelah lama mencari, akhirnya mereka menemukannya, tapi ketika itu waktu sholat itu hampir habis. Dan pada waktu itu juga tidak ada air untuk mereka berwudu. Ayat tayamum belum turun. Jadi dulu itu perintahnya cuma wudu dulu. Nah ketika nyari nemu kalung, waktunya hampir habis. Mau wudu nggak nemu, ayat tentang tayamum belum turun. Akhirnya mereka itu sholat tanpa bersuci, nggak pakai wudu. Lalu kembali kepada Nabi melaporkan apa yang mereka lakukan, dan Nabi itu tidak menyalahkan. Nabi tidak menyuruh mereka mengulang sholat, dan Nabi juga tidak menyalahkan sholat yang dilakukan tanpa bersuci itu. Baru setelah peristiwa ini terjadi, turun ayat tayamum sebagai pengganti air dalam keadaan tertentu. Jadi ayat tentang tayamum ya ada asbabun nuzulnya. Ya ini asbabun nuzulnya. Sahabat yang sholat tanpa bersuci, tanpa berwudu, karena apa? Tidak menemukan air, turun akhirnya sebagai pengganti. Jadi kalau tayamum itu adalah pengganti wudu, tidak ada air boleh tayamum. Ada air tapi orang itu nggak boleh
menggunakannya seperti orang sakit, boleh tayamum. Beda dengan istinja. Kalau istinja ada air ataupun tidak ada air, boleh milih apakah dia mau pakai air atau batu. Jadi istinja itu pilihan, tapi kalau tayamum itu sebagai pengganti. Nah, dari hadis tadi kemudian ulama fikih itu membuat beberapa kemungkinan, membuat beberapa gambaran-gambaran yang pada akhirnya nanti perbedaan di antara mereka terjadi di situ. Muncul beberapa contoh orang yang termasuk dalam kategori faqidut tahurain. Tapi bukan cuma mereka yang tidak bisa bertaharah baik wudhu atau tayamum. Termasuk juga ya yang tadi, pakaiannya nggak suci, pokoknya tidak terpenuhi. Kita lagi di perjalanan naik sepeda motor misalkan, kena macet. Naik sepeda motor kena macet. Wah, ini kalau saya sampai rumah waktu maghrib habis. Apakah saya nggak sholat maghrib? Sholat. Meskipun kita posisi di kendaraan. Nah, itu sholat dihormatil waktu, ya. Cukup dengan isyarat Allahu Akbar. Lampu merah berangkat, Allahu Akbar. Nek sujud gak usah ke bawah, okay? Mati, Pak. Ya. Jadi sebisanya itu sholat dihormatil waktu. Apa maksudnya? Absen. Ya Rob, saya nggak bisa memenuhi syarat-syarat. Wudhu nggak bisa. Ini macet. Tayamum nggak bisa. Menghadap kiblat nggak bisa. Tapi saya absen. DP. Nah, ketika sudah nyampe di rumah baru diulangi. Nggak dosa kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau misalkan nggak pakai sholat hormat waktu kan sama-sama ngulang, Ustaz. Gimana? Kalau dalam mazhab Syafi'i berdosa. Karena apa? Melewatkan waktu. Tapi kalau sholat dihormatil waktu, dia tidak dianggap melewatkan waktu karena memang ada uzur dan buktinya dia menghormat waktu sholat itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini muqaddimah. Sebelum saya lanjutkan ke berikutnya, ada pertanyaan? Monggo Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan. Monggo, ada? Oke, monggo Bu, silakan. Sholat qashar. Tentang sholat qashar, waktu duhur belum habis, belum azan asar, anggap saja asarnya jam 3 gitu nggih, jam setengah 3. Apakah boleh qashar? Qashar itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama, dia dalam perjalanan. Nah, kalau ibu lagi duduk di sini, boleh qashar nggak? Ya nggak boleh, Bu. Jadi dalam perjalanan, perjalanannya pun ada syaratnya. Minimal kurang lebih 81 km. Lah ibu kok cuma ke pasar qashar? Ya nggak boleh, Bu. Okay? Minimal 81 km. Apakah boleh? Kalau mencukupi jaraknya 81 km, terus mengqashar belum masuk asar, apakah boleh? Boleh. Jamak qashar, duhur digabung asar diqashar, berarti 2. Karena dilakukan di waktu duhur, karena masih masuk waktu duhur, itu jamak takdim. Tapi kalau dilakukan di waktu asar, itu namanya jamak takhir. Boleh kalau memenuhi syarat perjalanan dengan jarak kurang lebih 81 km. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Halo? Ini puasa semua ya? Nek puasa tak bungkus itu di luar itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjutkan. Orang yang terpenjara misalkan dan gak boleh keluar oleh polisinya misalkan, bukan berarti mereka meninggalkan sholat. Tetap sholat lihurmatil wakti. Kalau misalkan memang ada kamar mandinya, ya alhamdulillah. Orang yang dipasung tidak bisa bergerak, wudhu tidak bisa, tayamum apalagi, sholat pun hanya sebatas gerak-gerak kecil. Orang yang sakit yang sekujur tubuhnya dijejali selang infus atau sejenisnya yang kalau dilepas itu membahayakan keselamatan dirinya. Orang yang di kendaraan seperti pesawat tidak bisa bersuci, ada yang bisa tapi tidak punya space untuk sholat. Untuk berdiri susah. Kemarin sudah saya jelaskan, kalau sholat wajib boleh nggak di atas kendaraan? Nabi pernah nggak sholat wajib di atas kendaraan?
Halo? Nabi pernah nggak sholat wajib di atas kendaraan? Pak Herman boleh? Ibu boleh apa enggak? Nabi pernah nggak sholat wajib di atas kendaraan? Hah? Di kota? Apa? Di onta. Pak Herman ada pada waktu itu. Ojo ngarang Pak Herman. Kebiasaan ngarang ini. Ini bukan pelajaran bahasa Indonesia ya. Nabi pernah nggak? Coba kita lihat hadis-hadisnya. Apakah memang Nabi pernah sholat wajib di atas kendaraan? Coba. Ini harus diperjelas. Ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini. Sholat di atas kendaraan, padahal kayaknya pernah saya bahas. Ini, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di atas kendaraan? Yang pertama ada hadis riwayat Bukhari, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat fa idza aradal faridah nazala fastaqbalal qiblah. Rasulullah mengerjakan sholat di atas tunggangannya kemanapun menghadap, dan jika beliau hendak mengerjakan sholat fardu beliau turun kemudian sholat dengan menghadap kiblat. Kira-kira Nabi di hadis ini ketika sholat di atas kendaraan sholat wajib apa sholat sunnah? Sholat apa? Sholat sunnah. Kenapa? Kalimat terakhir coba baca. Ketika beliau hendak mengerjakan sholat fardu beliau turun kemudian sholat dengan menghadap kiblat. Berarti sholat sunnah. Belum selesai di situ. Ada hadis yang lain. An Jabir bin Abdullah anna Nabiyya kana yusalli ala rahilatihi nahwal masyriqi fa idza arada ay yusalli al maktubah nazala fastaqbala al qiblah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sholat di atas kendaraannya menuju arah timur. Namun ketika beliau mau sholat wajib, beliau turun dan sholat menghadap kiblat. Pertanyaannya, Nabi yang sholat di atas kendaraan menghadap ke arah timur, kira-kira sholat sunnah apa wajib? Sunnah. Kalimat terakhir dibaca, ketika sholat wajib beliau turun. Coba lagi, Inna Rasulullah kana yutiru alal ba'ir. Sesungguhnya Rasulullah melakukan sholat witir di atas untanya. Witir sholat wajib apa sholat sunnah? Sunnah. Belum selesai lagi, lebih jelas ini. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala ar-rahilah yusabbihu yumi'u bi ra'sihi qila ayyi wajhin tawajjaha wa lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u dzalika fi sholatil maktubah. Aku melihat Rasulullah di atas hewan tunggangannya melakukan salat sunnah dengan memberi isyarat dengan kepala beliau ke arah mana saja hewan tunggangannya menghadap. Salat sunnah disebutkan. Dan Rasulullah tidak pernah melakukan seperti ini untuk sholat wajib. Pernah nggak Rasulullah sholat wajib di atas kendaraan? Gak pernah. Kalimatnya jelas. Hadisnya riwayat Bukhari. Yang dilakukan di atas kendaraan oleh Rasulullah itu adalah sholat sunnah. Nah, setiap sholat wajib Rasulullah mesti turun dan menghadap kiblat, karena memang menghadap kiblat itu termasuk syarat sahnya. Makanya ketika kita di kendaraan, di kereta, kita itu nggak bisa memenuhi syarat sahnya. Misalkan belok tiba-tiba keretanya. Nah, makanya kalau dalam mazhab Syafi'i karena tidak bisa memenuhi salah satu syaratnya, ada sholat namanya sholat hormat waktu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu ceritanya. Jadi kalau agama itu nggak boleh mengarang ya Pak Herman ya. Dikarang sama Pak Herman ya, seakan-akan hidup di zaman Rasulullah. Enggak Pak Herman, bercanda. Subuh nek tegang itu enggak enak Pak Herman. Nah, sekarang kita lanjut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apakah ini hukum sholat faqidut tahurain, yang tidak bisa bersuci, tidak bisa tayamum, tidak bisa wudhu? Apakah orang seperti ini masih tetap wajib sholat atau tidak? Kalau dia sholat, apakah wajib diulang? Apa itu sudah menggugurkan kewajibannya? Maka kalau misalkan berbicara masalah fikih, ya seperti biasa, ulama 4 mazhab ada perbedaan.
Dan ketika ulama 4 mazhab ada perbedaan, kita nggak usah mudah menyalahkan. Kalau ada yang seperti ini, oh mungkin ikut pendapatnya ini. Kalau ada yang seperti itu, oh mungkin ikut pendapatnya yang itu, gitu loh. Jadi biar nggak rame aja sesama umat Islam saling nyalahkan. Cuma gara-gara tahlil, yasin, sudah saling nyesat-nyesatkan. Kan gak enak kan? Yang seneng itu ya musuhnya Islam. Cuma gara-gara yang satunya kunut, satunya nggak kunut, ribut, dibid'ah-bid'ahkan. Masa orang sholat dia masuk neraka, kan nggak mungkin kan? Ya, orang sholat itu jaminannya apa? Surga. Apalagi kita umat Islam. Makanya biasakan ketika ada perbedaan pendapat kita toleransi, apalagi memang konsekuensi ketika kita belajar ilmu fikih pasti ada perbedaan. Kalau mazhab Syafi'i, Hanafi dulu. Kalau mazhab Hanafi tidak wajib sholat tapi diqodho. Berarti kalau misalkan kita kok gak sholat, nyampe di rumah itu langsung sholat ngodho, berarti kita ikut pendapatnya mazhab Hanafi. Saya itu Ustaz. Itu kalau kita yang ngomong kayak gitu, itu kebetulan aja, okay? Bukan karena tahu kalau pendapat Hanafi seperti ini. Kita itu kadang-kadang kebetulan aja betul gitu ya. Nah, ini kalau mazhab Hanafi tidak wajib sholat tapi diqodho. Jadi sebenarnya tidak semua ulama Hanafi pun berbeda pendapat, tidak sepakat. Namun pendapat yang masyhur bahwa orang yang tidak bisa memenuhi syarat-syaratnya itu, maka dia itu nggak wajib sholat tapi wajib diqodho nanti ketika keadaan sudah normal. Jadi kalau kita perjalanan kok macet nggak bisa sholat, nggak bisa menghadap kiblat, nanti ketika nyampe di rumah baru diqodho kalau memang waktunya sudah keluar. Ini mazhab apa? Hanafi. Tapi tidak semua ulama mazhab Hanafi sepakat dengan pendapat ini. Ada sebagian yang mengatakan tetap sholat, berarti sholatnya hormat waktu, ketika nyampe wajib diqodho. Ini pendapat yang pertama. Dalil mereka apa? Bahwa syarat sah sholat itu ya suci, harus wudu. Kalau tidak ada toharoh yang ya tidak sah sholatnya, belum gugur kewajibannya, dan yang dikerjakan olehnya ketika itu ya bukan sholat. Kalau misalkan tidak diawali oleh suci, jadi sholat tanpa bersuci berarti bukan sholat. Katanya dalam mazhab Hanafi, karena syaratnya tidak terpenuhi. Karena itu bukan sholat, maka dia tetap wajib qodho nanti setelah keadaan normal, karena memang kewajibannya belum gugur. Makanya akhirnya pendapatnya ya wis nanti aja ketika bisa memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Jadi mereka itu punya dalil. Ada lagi mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki tidak wajib sholat, tidak wajib qodho. Wah, kalau kita tanya Pak Amin kira-kira seneng ya, wah ya saya pakai pendapat ini Ustaz, gak wajib sholat, gak wajib qodho, ya enak. Jadi kalau 4 mazhab itu kadang-kadang ada yang agak unik gitu loh. Wong mazhab Hanafi sholat gak pakai Al-Fatihah, sah atau tidak? Sah mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab yang lain tidak sah. Jadi kadang-kadang ada unik, wih ini bagus ini. Makanya para ulama itu melarang kita ngambil pendapat yang mudah-mudah diambil seenaknya. Itu namanya talfik, dicampur-campur. Wis kalau masalah di perjalanan gak isok sholat, saya tak pakai pendapat mazhab Maliki, lu karpe dewe. Kalau nyentuh istri, saya tak pakai pendapat mazhab Hanafi, baru kalau berhubungan suami istri baru batal, lu karpe dewe. Nek wudu saya pakai mazhab Syafi'i, cuma 1 helai sudah sah gini. Gak boleh kayak gitu. Jadi mazhab Maliki itu mengatakan gak wajib sholat, gak wajib qodho. Jadi Imam Malik tidak mewajibkan sholat dan juga tidak mewajibkan qodho. Kenapa? Karena toharoh dalam mazhab ini syarat wajib, bukan syarat sah. Jadi bersuci itu syarat wajib. Artinya kalau orang gak bisa bersuci, berarti dia gak ada kewajiban untuk sholat. Dan gak ada kewajiban untuk mengqodhonya, karena gak ada kewajiban sholat. Karena syarat wajib ketika ini tidak terpenuhi, maka kewajiban pun tidak ada. Karena tidak wajib sholat di waktu itu, maka tidak wajib juga mengqodhonya. Enak mazhab Maliki, Pak Herman ya, nanti diamalkan ya. Tak pakai mazhab Maliki ayo rek. Enak ya. Ada lagi pendapat mazhab Syafi'i. Nah ini yang mesti paling kencang itu mazhab Syafi'i. Wudu paling kencang ya mazhab Syafi'i. Nyentuh istri sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, batal.
Itu mazhab Syafi'i. Kalau yang kesentuh adalah kulit. Kalau ada penghalang, tidak. Kalau yang disentuh kuku, tidak. Kalau yang disentuh gigi, tidak. Kalau yang disentuh rambut, tidak. Yang penting kesentuh kulit dengan kulit, sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, batal. Itu mazhab Syafi'i. Makanya bapak-bapak atau ibu-ibu kalau mengamalkan mazhab Syafi'i, punya wudu, pengen berangkat kerja, nggak pengen batal wudunya, jangan salaman, batal. Tapi ketok giginya, ya, assalamualaikum. Atau rambutnya ditarik, assalamualaikum, biar nggak batal. Atau kukunya. Nah, itu kalau mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi, selama tidak berjima suami istri, nggak batal. Wah, enak mazhab Hanafi wes. No. Jadi macam-macam. Nah, mazhab Syafi'i ini mewajibkan dia sholat. Kenapa? Hadis yang tadi, sahabat itu sholat meskipun tidak punya wudu. Masih ingat kan tadi yang nyari kalung sholat meskipun nggak punya wudu. Meskipun tidak dijelaskan kemudian kalau dia mengqadha. Tapi mazhab Syafi'i punya pendapat lah, karena dia itu sholatnya belum sempurna, ya dia punya utang, wajib diqadha. Makanya dikenal dengan sholat dihormatil waqti, sholat ketika dia tidak bisa bersuci itu. Makanya muncul istilah itu akhirnya. Jadi di sini muncul istilah sholat hormat waktu, dan mazhab ini mewajibkan orang faqidut tahurain untuk tetap sholat dengan keadaan sebisanya, hurmatan lil waqti, guna menghormati waktu, dan dia itu wajib qadha. Ada lagi mazhab Hambali, wajib sholat dan tidak diqadha. Jadi pokoknya di situ sholat aja dan nggak perlu qadha. Ya, wajib sholat, nggak perlu diqadha. Jadi kalau misalkan di rumah sakit, ya, yang sudah tayamum gini, terus nggak qadha, berarti itu pakai pendapat mazhab Hambali. Sing repot kan memang mazhab Syafi'i. Dia wah gak sempurna, berarti hormat waktu, ketika pulang sembuh harus diqadha. Itulah 4 perbedaan di antara ulama tentang masalah sholat hormat waktu. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo. Monggo, banyak ini. Sholat wajib di kendaraan. Apakah kita juga wajib untuk berdiri jika memungkinkan? Kalau di kereta api ada tempat sholat. Iya. Tapi kalau di pesawat dan lain-lain bisa. Ya. Kereta misalkan ya. Kalau di kereta, apakah kalau memang memungkinkan kita boleh sholat berdiri, bisa nggak memastikan keretanya tidak belok dari arah kiblat? Nah, khawatirnya kalau misalkan tetap, oh ini lagi menuju ke arah kiblat dan kita pas berdiri, itu sah. Tapi yang dikhawatirkan belok, ya, tasahud akhir belok, wes tidak terpenuhi menghadap kiblatnya, meskipun berdirinya terpenuhi. Nah, akhirnya ya mau nggak mau tetap qadha lagi. Kalau memang bisa terpenuhi, syarat terpenuhi, menghadap kiblat terpenuhi, dia bisa berdiri, rukuk, sujud, aman. Nah kan kendaraan kan tidak bisa diperkirakan. Nah itu aja. Kita juga nggak tahu. Wah belok rek, berarti harus meletakkan kompas kan di depan kita. Loh kok belok? Nah khawatirnya berbelok arah sehingga yang syarat menghadap kiblatnya itu tidak terpenuhi. Kalau terpenuhi aman gitu. Gimana? Monggo silakan. Niatnya ingin membangun rumah atau musola. Membangun rumah atau musola hingga akhirnya asal-asalan diawur gitu ya, pakai lidi misalkan ya nggak bisa Pak pakai lidi. Iya. Nah sekarang ini lagi musimnya muncul ahli bangunan dadaan ya. Semua netizen jadi ahli bangunan semuanya, nggak pernah kuliah bangunan jadi ahli bangunan ya. Kita itu nggak boleh sok-sok jadi ahli bangunan, wong kita bukan ahli bangunan, jurusan matematika kok ngurusi bangunan ya.
Ya, masalah yang terjadi sekarang yang lagi viral, kita cukup mendoakan. Ojo menghujat. Ya, kita bukan ahli bangunan, sok-sok ngoreksi ya di Facebook, di YouTube, ini kurang ini. Lah, Anda siapa? Jurusan biologi. Lah, apa jurusan biologi? Ya, teliti hewan, binatang gitu loh. Ya, kita nggak usah sok-sok jadi bahan bangunan. Intinya, ketika kita membangun sesuatu ya disesuaikan dengan standar. Ya, apalagi membangun masjid, sesuaikan standar supaya apa? Tidak membahayakan jamaahnya. Maka kita pilih yang membangun itu yang amanah, yang kalau dikasih uang 1 juta ya memang benar-benar digunakan 1 juta. Dikasih uang 1 juta yang digunakan 200, akhirnya kan tiang yang harusnya tebel jadinya tipis. Kan itu justru membahayakan jamaahnya. Ada yang korupsi itu dosa. Makanya kan perlu pengawas juga dan perlu yang faham tentang masalah bangunan. Kalau masalah yang terjadi sekarang, kita jangan sampai menghujat tapi mendoakan. Gak usah ngikut-ngikut para netizen ya, yang sekarang langsung berubah menjadi ahli bangunan semuanya. Ya, kalau ada lagi masalah politik, jadi ahli politik semuanya. Ya, kalau ada lagi masalah ini, jadi ahli ini. Pokoknya segalanya wis ahli kabeh. Ya, makanya kan ada yang mengatakan maha benar netizen dengan segala cocotannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada lagi? Oke, sama mana dulu? Ini dulu, monggo. Mungkin sedikit menambahkan dari pertanyaan sebelumnya. Ketika membangun sholat atau rumah itu arah kiblatnya sedikit Gak pas gitu dah. kita karena menyesuaikan tempat. Oh iya. Itu ya mungkin ya. Itu arah kiblatnya beda. Itu setelah beberapa tahun ternyata Ketahuan. kita sadar ini kita sudah beda ini. Artinya kita Serong. dari awal waktu kita sholat tadi hingga kita membetulkan arah kiblat itu Kodok semua ya. Bayangkan 20 tahun baru sadar kalau kiblatnya nggak pas. Ngodok 20 tahun ini piye? Enggak ya. Kalau ternyata baru ketahuan yang dulu-dulu itu tidak perlu dikodok ya. Karena kita itu ke kiblat itu cuma perkiraan, pokoknya di sana. Ya, kecuali kalau memang kita pas di Masjidil Haram ngelihat Ka'bah, kita nyerong ya. Nyerong misalkan ke mana? Ke Afrika Selatan misalkan ya. Nah, itu yang harus dikodok. Atau misalkan kita di hutan, gak tahu arah kiblat, gak bawa kompas, kita memperkirakan dan salah, kemudian dikasih tahu oleh orang, Pak di sana kiblatnya, itu harus dikodok. Tapi kalau misalkan nah sini, kok habis ini saya cek ya, habis ini tak cek ya, kok salah, terus harus kodok 20 tahun, ya berat, gak usah dikodok dan insya Allah tetap sah, ya tidak perlu. Ada lagi pertanyaan? Monggo silakan. Salat malam. Agak ngantuk. Salat malam, saya tanya dulu. Salat tahajud misalkan, dulu pernah saya bahas minimal berapa rakaat salat tahajud? 2. Maksimal berapa? Tidak terbatas, yang penting dilakukan setelah bangun dari tidur. Kalau dilakukan sebelum bangun dari tidur atau dia nggak pakai tidur, namanya sholat qiyamul lail atau sholat malam. Ya, sholat malam ada yang nggak perlu tidur, tapi kalau yang perlu tidur itu namanya tahajud. Seberapa keraskah kita boleh mengeraskan bacaan ketika sholat tahajud? Boleh dikeraskan. Kalau misalkan di kamar, kalau kita bacanya geremeng-geremeng malah ngantuk, boleh dikeraskan. Boleh dikeraskan, yang penting nggak ganggu tetangga sebelah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan istri biar bangun nggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ganggu orang yang di sebelah. Agak standar dikurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Yang penting hanya sebatas rumah saja, tidak mengganggu rumah yang lain. Karena meskipun kita sholat sendirian boleh dikeraskan. Siapa tahu nanti ghairil maghdubi alaihim waladdallin, terus jawab amin, wes lari nek ngono iku. Salat sendiri kok ono amine di belakang itu ya tanda-tanda. Jadi boleh selama tidak mengganggu rumah yang lain, area rumah kita. Gitu Pak Ki? Jadi boleh, monggo.
Yang jumlah rakaat. Misalkan waktu cuma 20 menit. Enaknya itu sholat tahajud semuanya 20 menit atau cuma 2 rakaat kemudian zikir. Kalau zikir apakah disebut sholat? Tidak. Kalau sholat apakah disebut zikir? Zikir. Faham maksudnya? Zikir tidak disebut sholat. Tapi kalau sholat pasti ada zikirnya di dalamnya, ada doanya di dalamnya, ada sholawatnya di dalamnya. Makanya sholat ini ibadah yang paling komplit. Amalan-amalan yang utama semuanya terkumpul dalam sholat. Quran ada dalam sholat, baca fatihah, baca surat pendek. Sholawat ada dalam sholat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, saat tasyahud. Tasbih, subhan rabbiyal a'la wa bihamdi, subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Loh, doa rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, terkumpul semua zikir di dalam sholat. Sholat sampai selesai, Pak. Zikir yang paling agung sholat. Wa aqimis sholah li zikri, dirikan sholat untuk mengingatku, untuk zikir kepadaku. Katanya firman Allah subhanahu wa ta'ala, zikir, kok zikir, sholat aja full, itu sudah ada zikir di dalamnya. Gimana? Kalau misalkan mau disisakan 5 menit, capek mungkin ya, rokaatnya wis banyak. Wong kita biasanya sholat tarawih kan ngambilnya yang singkat-singkat, ya capek Ustaz, tak buat zikir, baca Quran, boleh. Tapi kalau memang disuruh milih, sholat dipilih aja full, itu sudah ada zikir di dalamnya. Ada pertanyaan ibu-ibu? Monggo Bu, silakan. Sholat qadha. Sholat qadha dilakukan sebelum ba'diyah apa setelah ba'diyah? Sebenarnya sholat qadha itu tidak tergantung sebelum ba'diyah atau ba'diyah. Di mana waktu senggang itu bisa kita lakukan. Antara azan dan iqamah, misalkan kok masih ada waktu, kita habis qobliyah, kok 10 menit, apalagi tadi subuh kan lama kan, sekitar 20 menit. Saya tadi ngopi, tidur ya. Saya belum selesai di sini. Saya berangkatnya pas azan. Azan kurang 5 menit. Di sini masih 10 menit lagi iqamah. Wah, ini besok tak berangkat jam 5 aja ya. Di sini lama soalnya. Tak tidur dulu, tak ngopi-ngopi di warung kopi sana ya. Kalau sudah kenyang makan mie goreng baru tak kesini ya. Jadi waktu senggang itu boleh digunakan. Enggak harus nunggu apa ba'diyah apa qobliyah. Ustadz, saya senggangnya saat pujian Ustadz Sofyan ini enggak selesai-selesai Ustadz, tak buat ngodok, boleh ya, sambil nunggu pujian. Ustadz, nanti saya habis ba'diyah, boleh enggak Ustadz? Boleh. Ustadz, saya waktu duha tak pakai ngodok, boleh. Ustadz, kalau misalkan saya mampunya setelah ba'diyah, boleh bang enggak? Boleh. Ustadz, apakah qadha dulu baru ba'diyah? Boleh dibolak-balik. Yang penting tetap ada niat untuk qadha. Tapi kalau pakai pendapat yang kenceng, ketat dalam Fathul Mu'in sebenarnya, ya ini saya pakai pendapat yang ringan supaya kita tidak kaget ya. Kalau baca kitab Fathul Mu'in, orang yang punya utang sholat wajib gak boleh sholat sunnah. Itu kalau kita baca Fathul Mu'in, harus sibuk dengan sholat wajibnya untuk dikodok sampai selesai, baru dia boleh sholat sunnah. Sampai ada pendapat yang seperti itu. Tapi ingat, namanya pendapat fikih pasti ulama berbeda-beda. Ini saya contohkan pendapat yang sangat kencang. Dalam kitab Fathul Mu'in, ulama bermadhab Syafi'i, Syekh Zainuddin Al-Malibari berpendapat seperti itu. Jadi yang mana sempat sekarang boleh. Ustadz, saya sambil nunggu Ustadz gak selesai-selesai, tak kodok sholat di depannya Ustadz, boleh ya. Boleh, cuma kurang ajar gitu aja ya. Masa lagi ngomong sholat kodok ya. Ada pertanyaan? Cukup ya? Oh masih ada, monggo silakan. Sholatnya jarang. Ya, dulu waktu kecil saya sholatnya jarang. Waktu kecilnya itu sudah balik atau belum balik? Kalau belum balik, gak perlu dikontok, karena orang yang belum balik belum ada kewajiban sholat, belum mukallaf. Tapi kalau sudah balik,
tetap ada kewajiban. Ustadz, saya selama SMA ini nakal Ustadz, gak sholat selama 3 tahun, qadha selama 3 tahun dicicil. Ustadz, saya selama balik itu jarang, tapi saya gak ingat jumlahnya Ustadz, pokoknya banyak gak sholatnya. Nah ini pengakuan dosa ini ya. Kita doakan mudah-mudahan diampuni dosanya ya. Diperkirakan. Caranya diperkirakan, ini kalau kita pakai pendapat mazhab Syafi'i ya, diperkirakan jumlahnya, tapi kalau memperkirakan jangan kurang, lebih boleh. Kayaknya itu saya umur 13, pokoknya diperkirakan. Kalau sudah memperkirakan dan kira-kira perkiraannya itu sudah lebih, langsung yakini, ya sudah, saya punya utang sekitar 2 tahun, tak qadha selama 2 tahun. Dicicil, habis sholat subuh, sholat qadha, habis sholat maghrib, 2 kali selama 2 tahun. Kok di perjalanan mengkodok meninggal, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sudah ada niat untuk mengkodok, insya Allah mudah-mudahan diampuni dosanya. Tapi jangan heran kalau ada pendapat kelompok sebelah mengatakan gak wajib kodok. Jangan heran, cuma saya nyampaikan ini pendapat mazhab Syafi'i wajib mengkodok. Kenapa kok wajib? Utang kita kepada manusia saja wajib kita bayar, apalagi utang kepada Allah. Fadainullahi ahaqqu ayyuqda. Utang kepada Allah lebih berhak untuk kita tunaikan, bayar. Gitu. Oke? Okay? Nah, ada lagi pertanyaan? Oh, monggo. Salat. Ya. Apakah boleh kita mengkodokkan sholatnya orang tua yang kita meninggal? Jadi ketika ada orang meninggal punya utang sholat, ada 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, nggak ada kodok, nggak ada fidyah. Pendapat yang kedua, Imam Subki mengatakan dikodokkan oleh keluarganya. Yang ketiga, pendapat ulama mazhab Syafi'i yang lainnya mengatakan dibayar fidyah setiap sholat yang ditinggal. Jadi kalau sudah meninggal, dia punya utang sholat, kalau mau pakai pendapat yang kedua, boleh dikodokkan oleh keluarganya. Tapi kalau masih hidup, nggak boleh. Wes, istri saya tak kodokkan sholatnya, nggak boleh ya kalau masih hidup. Ya, jadi hanya boleh untuk orang yang sudah meninggal. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan nggak perlu kodok, nggak perlu fidyah. Tapi nanti tanggung jawabnya di hadapan Allah berat nanti, karena nanti akan dihisab semuanya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.